Dengeran nggak? Tetangga lagi itu apa namanya bersihin leaves, apa blowing leaves? Enggak sih Mbak. Nggak kedengeran ya? Oke, alhamdulillah. Soalnya kayak jadi apa? Unexpected. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apa kabar sister semua? Alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang kita dapatkan. Kita dapat bertemu dalam acara talkshow yang diadakan oleh Imsya Sister dari Departemen Pemberdayaan Wanita dengan tema sukses membangun bisnis dari rumah. Di sini saya ditemani Mbak Mirna dan dua pembicara, Mbak Wiwit dan Mbak Ivana. Insya Allah talkshow kali ini akan diadakan 1,5 jam. Dan sedikit saya memperkenalkan dua pembicara kita. Mbak Wiwit adalah yang bisnis yang ditekuninya sejak tahun 2011 di Jakarta dengan produksi pertama kaftan. Mbak Wiwit mengekspor produknya ke Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, Thailand, bahkan sempat juga ke Afrika. Bisnis di Jakarta berhenti karena pengawasan jarak jauh yang membuat komunikasi kurang lancar dan memindahkan market ke Amerika dan merubah dari kaftan Pretty menjadi Modesty Clothes. Sedangkan Mbak Ivana, ibu dari 2 orang anak yang pernah bekerja di bidang perbankan dan real estate. Mbak Ivana pernah bekerja di perbankan di Bahrain dan Amerika, yang akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai usaha dari rumah. Salah satunya produk dipasarkan ke Amazon yang berjualan baju koko, juga baju dan produk-produk dari Cina yang juga dipasarkan di Etsy. Baju koko Mbak Ivana itu bermerek Al-Ahwan yang sangat laku di Kanada dan di Amerika. Masya Allah ya, dua pembicara kita saat ini sangat membanggakan. Kalau misalnya sister semua ada pertanyaan, bisa ditulis di komen Facebook. Demikian perkenalan kedua pembicara, ya Mbak Wiwit dan Mbak Ivana. Silakan Mbak Wiwit dan Mbak Ivana untuk memulainya. Saya rasa Mbak Wiwit dulu ya. Memulai langsung dengan atau bagaimana Mbak? Silakan Mbak Wiwit. Kita mohon maaf Mbak, nanti kita misalnya sampaikan pertanyaan, boleh? Oh, iya nanti ada pertanyaan bisa melalui chat. Juga Mbak Wiwit silahkan memberi penjelasan mengenai bisnisnya dan sekitar waktu 20 menit. Nanti setelah Mbak Wiwit silahkan Mbak Ivana 20 menit juga. Oke. Oke. Ya. Mungkin siapa duluan, dari Mbak Ivana atau saya duluan Mbak Wiwit? Silahkan. Mbak Wiwit dulu silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Amerika mau dimanapun berada, alhamdulillah. Saya Wiwit Irvianti, saya ibu dari 4 orang anak dan saya sekarang tinggal di San Francisco, Amerika. Ya. Jadi ketika saya memulai bisnis ini, sebenarnya bisnis ini saya mulai sudah lama, bukan dari 2011 tapi 2002. Jadi saya memang kenapa gitu ya, saya mempunyai passion di dalam bidang garment. Saya mempunyai konveksi dulunya di Indonesia sebelum saya ke Amerika. Konveksi yang ada di rumah gitu ya, di rumah saya memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar saya untuk membuat konveksi baju muslim anak gitu, sekitar 10 pegawai. Tapi tidak berjalan karena saya harus pindah ke Amerika tahun 2004. Tetapi entah mengapa saya tuh begitu passion saya itu ke dalam bidang fashion. Kemudian saya mencoba sedikit-sedikit gitu ya, membawa baju produk Indonesia ketika pulang dari satu koper. Kemudian ya saya jual seperti layaknya ibu-ibu yang ada di sini ya, nggak terlalu banyak, dari satu koper saya bawa dan sebagainya. Kemudian tahun 2010-2011
saya mencoba untuk membuka bisnis di Indonesia gitu ya. Saya mencoba bisnis di Indonesia karena saya pikir di Indonesia itu marketnya luar biasa sekali gitu ya. Dan saya coba pantau dari Indonesia bisnis online. Waktu itu saya mengambil brand Kaftan Pretty. Saya bekerja sama dengan beberapa konveksi lokal. Di tahun 2011 itu kalau tidak salah tren baju muslim di Indonesia itu kaftan ya. Dan saya suka dengan kaftan itu walaupun saya sendiri tidak menggunakan kaftan gitu ya. Saya tidak begitu suka dengan kaftan karena apa? Karena ukurannya itu all size gitu. Orang dari apa nih namanya size small sampai ke extra large itu bisa masuk ke kaftan. Kemudian saya sering bolak-balik ke Indonesia gitu ya untuk bisnis saya ini dan bahkan saya sempat membuka toko di Tamrin City dan Tanah Abang gitu. Jadi apa nih namanya dan lumayan juga gitu ya karena saya sempat hampir setiap minggu itu mungkin sekitar 300 pieces gitu saya ekspor ke mana ke Malaysia kemudian ke Brunei dan banyak itu juga dari Afrika karena mereka kan besar-besar badannya memakai baju kaftan itu kan ukurannya juga all size ya. Tapi bisnis itu sempat terhenti karena pengawasan dari jarak jauh itu kita butuh orang yang benar-benar dipercaya gitu ya. Jadi ketika itu beberapa pegawai saya tidak dipercaya, akhirnya saya tutup bisnis itu gitu ya. Dan saya berpikir bagaimana kalau saya pindahkan market itu ke Amerika gitu ya. Dan saya mencoba lagi peruntungan di Amerika gitu dari awal lagi ya. Dari awal lagi saya mencoba market apa yang sebenarnya cocok untuk di Amerika ini gitu ya. Saya coba model ini, model itu dan sebagainya. Akhirnya saya sampai sekarang ini pun gitu sampai detik ini pun masih mempunyai suatu pandangan bahwa saya mencoba untuk memasarkan garment tetapi tidak hanya khusus untuk orang muslim, tetapi saya memberikan label modesty clothes ya. Jadi modesty clothes itu kan tertutup ya karena ketika saya coba pasarkan saya juga memasarkan saya itu dagangan saya itu juga lewat eBay tapi saya belum lewat Amazon seperti Mbak Ivana ya lewat eBay dan banyak sekali pelanggan saya itu orang-orang non muslim juga dan sampai sekarang pun mereka juga membeli produk dari saya secara online jadi tidak lewat eBay gitu ya. Saya tidak semua produk saya jual lewat eBay karena potongannya terlalu banyak ya menurut saya itu ininya itu deductible-nya itu terlalu banyak itu jadi kalau misal jadi bisnis yang saya lalui sampai sekarang ini saya mengalami juga pasang surut dan sebagainya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita itu tetap untuk berada di rel bisnis ini tanpa kita merasakan bosan dan sebagainya itu kalau menurut saya itu ada dua hal yang harus kita jalankan ya. Yang pertama itu bisnis itu harus sesuai dengan passion kita gitu ya. Passion kita itu harus utama. Jadi ketika passion itu ada gitu, ketika kita itu naik turun, ada masalah itu tetap saja itu kita berada di sana gitu ya. Passion kita apa? Jangan sampai ketika kita memulai bisnis itu kita meniru-niru orang lain yang tidak sesuai dengan passion kita gitu ya. Itu biasanya atau mungkin nanti kali ya yang dialami oleh orang-orang yang pertama kali berbisnis gitu ya. Sekarang tuh banyak sekali gitu ide-ide untuk menjalankan bisnis dari rumah, bisnis online dari rumah, bisnis yang bisa dihasilkan mungkin hanya di depan laptop gitu ya. Tetapi harus semuanya itu sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Sekarang kan ada orang misalkan sukanya bisnis kuliner gitu ya, tetapi mencoba peruntungan di bisnis rental mobil misalkan. Itu nanti pada suatu saat di mana dia itu mengalami titik jenuh gitu, dia akan susah untuk bangkitnya karena tidak ada passion di sana gitu ya. Jadi gampang sekali untuk berubah haluan dan berubah haluan dan tidak tidak kalau kita bilang tuh di dalam agama tidak istiqomah terhadap bisnis itu. Karena saya yakin setiap bisnis dijalankan itu pasti mempunyai untung ruginya dan mempunyai resiko di dalam berbisnis itu. Dan ketika resiko itu down gitu biasanya ketika orang itu tidak mempunyai passion di sana itu biasanya nanti akan mudah sekali untuk tidak istiqomah lagi. Makanya ketika saya itu dari tahun 2002 sampai sekarang 2000 berapa nih sekarang? 2018 ya, 16 tahun itu terus
Jadi ada yang pernah bisnis ini, bisnis konveksi ini, kemudian saya harus ke sini tidak dilanjutkan lagi gitu ya. Kemudian di Indonesia, kemudian sempat kena tipu gitu ya oleh pegawai sendiri gitu ya, yang sudah menghabiskan banyak uang. Tapi tetap saya berada di istiqomah di dalam bidang garment ini, karena saya sudah mengetahui paling tidak seluk-beluknya bagaimana mendapatkan baju, bagaimana mendapatkan supplier yang bagus, bagaimana model-model yang diinginkan. Dan itu juga bukan asal tiba-tiba saja, tetapi dengan suatu riset yang banyak. Misalkan saya mencoba, saya coba baju ini, model ini gitu ya. Itu saya harus mengeluarkan modal, dan yang kedua harus menjajaki riset itu gitu ya. Misalkan saya coba misalkan baju batik gitu ya, baju batik seperti ini gitu ya. Saya harus punya modal untuk untuk membeli baju-baju itu sebagai riset pasar itu. Jadi yang pertama itu harus sesuai dengan passion. Kedua itu harus ada tujuan atau goal yang jelas ketika kita itu berbisnis, dan itu membuat saya semangat untuk berbisnis. Tujuan atau goal yang jelas ketika berbisnis itu adalah saya ini bisnis maunya apa gitu. Yang biasanya dialami oleh ibu-ibu rumah tangga adalah ketika kita berada di dalam zona nyaman penghasilan suami gitu ya. Itu biasanya kita agak malas untuk melakukan kegiatan berbisnis untuk mendapatkan uang gitu ya. Apalagi suami sudah memenuhi gitu ya kebutuhan hidup. Tetapi ketika ada satu titik di mana saya berbisnis supaya saya bisa membantu keuangan keluarga untuk menyekolahkan anak-anak saya di kuliah nanti. Itu nanti jadinya semangat. Ketika kita turun atau bagaimana itu wah, saya harus bagaimana ini baju-baju sebanyak ini harus saya jual untuk mendapatkan uang. Bagaimanakah saya supaya mendapatkan dana segar untuk membiayai anak-anak sekolah. Ataupun misalkan kita goal, saya pingin naik haji gitu ya, atau pingin apa gitu ya. Biasanya ketika ada goal-goal tertentu gitu ya, itu kita akan semangat untuk melakukan bisnis itu. Dan itu yang saya lakukan ketika anak-anak sudah mulai dewasa. Gitu, ketika anak-anak sudah mulai SMA gitu ya, tahun 2010, 2011 itu ya. Dan saya yakin bahwa akan membutuhkan banyak dana lagi untuk keperluan sekolah anak gitu ya. Jadi saya mempunyai motivasi yang kuat untuk bagaimana membantu keuangan keluarga agar lebih bisa membantu anak-anak sekolah nanti. Dan itu mungkin tips-tips pertama ketika saya memutuskan untuk berbisnis ini, karena saya orangnya tidak bisa diam gitu ya. Jadi saya harus berpikir lebih kreatif dan inovatif gitu ya untuk menghasilkan sedikit lah gitu ya untuk membantu keuangan keluarga. Dan itu yang saya rasakan ketika berbisnis itu kan sebenarnya bukan hanya uang yang kita dapat, tetapi keberkahan itu yang kita dapatkan. Dan saya gitu ya bahwa keberkahan itu bukan hanya sekedar banyaknya uang yang kita dapatkan dari kita berbisnis, tetapi keberkahan itu didapatkan ketika kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan berbuat. Walaupun mungkin hanya sekedar fashion, walaupun mungkin sekedar apa gitu ya, tapi berkah itu yang harus kita dapatkan. Yang saya rasakan sekarang ini, saya bisa berkenalan dengan banyak orang. Dengan berbisnis itu saya bisa saya sering ya membuka-buka bazar di mana-mana. Saya jadi banyak berkenalan dengan sister ini satu dan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu keberkahan yang saya dapatkan karena saya menginginkan bisnis itu bukan untuk saya pribadi dan keluarga saya, tetapi untuk masyarakat kita. Jadi salah satu keinginan yang paling penting adalah membawa produk-produk Indonesia ke Amerika, gitu ya. Itu saya banyak bekerja sama dengan konveksi-konveksi lokal, khususnya para pengrajin lokal ya di Tasikmalaya. Karena saya kalau pesan baju itu, tolong bajunya yang ukurannya besar, panjang gitu ya. Itu saya suka sekali ketika mereka itu kadang-kadang mengeluhkan, aduh Bu, sekarang harga-harga naik gitu ya. Daya beli masyarakat itu kurang gitu. Jadi setitik yang saya berikan kepada mereka, ya udah saya beli baju-baju ini, saya pesan baju-baju ini. Itu saya suka sekali gitu ya. Dan entah bagaimana gitu ya,
saya banyak mendapatkan tawaran-tawaran juga dari buyer, dari kebanyakan Pakistan ya. Tetapi saya di sini saya istiqomah gitu ya untuk mencari barang-barang dari Indonesia gitu ya. Walaupun kendalanya itu sebenarnya satu adalah masalah shipping gitu ya. Shipping itu luar biasa mahalnya dari Indonesia ke Amerika itu. Beda dengan misalkan produk-produk dari Pakistan, mungkin Cina itu juga murah dan bisa kadang-kadang free shipping ya Mbak Ivana ya. Yeah. Tapi saya konsep saya tadi bisnis itu keberkahan dan bisa membantu negara saya, dan itu adalah salah satu mungkin keinginan saya untuk kecintaan saya kepada Indonesia ya. Jadi saya mengambil semua produk saya dari pengrajin di Indonesia. Walaupun kalau misalkan dihitung secara hitung-hitungan bisnis itu udah nggak make sense gitu ya. Margin itu kecil gitu Mbak, dibandingkan ketika saya harus mengambil barang-barang dari Pakistan atau India, bahkan dari Turki gitu ya. Itu murah sekali gitu ya. Tetapi itulah gitu, karena saya goal saya itu bukan itu saja gitu ya. Saya sudah mempunyai teman-teman di sana gitu ya, yang mereka itu banyak membantu teman-teman, maksudnya teman-teman konveksi itu yang mereka butuh untuk kita beli gitu barang-barangnya, produknya gitu ya. Jadi saya sepertinya mempunyai kewajiban moral juga untuk mereka, untuk bisa membantu mereka, itu mungkin ya. Dan kemudian yang berikutnya yang penting ketika kita menjalani bisnis di Amerika, kalau kita ingin bisnis kita itu berkembang gitu ya, bukan stuck di situ-situ saja, itu jangan lupa adalah masalah perizinan gitu ya. Itu yang paling penting gitu ya. Itu perizinan yang penting di dalam kita berbisnis. Kalau kita bisnisnya maunya stuck itu aja, jualan baju begini-begini saja, ya sudah, sampai sini saja. Tetapi kalau kita punya goal ke depan gitu ya, bisnis kita itu ingin berkembang, uruslah perizinan gitu. Kemudian bayarlah RIS gitu ya, karena itu yang paling penting agar bisnis kita itu berkembang gitu ya. Karena sebenarnya apapun tuh mudah di sini itu ya. Kita tinggal Google bagaimana membuat namanya perusahaan, kita datang ke Citi gitu ya. Kemudian kita bayar $25, that's it gitu ya. Kemudian kita akan ada itu dari RIS nanti per tahunnya itu bagaimana untuk membayar teks dan sebagainya. Ataupun mungkin misalkan teman-teman yang ingin berbisnis kuliner gitu ya, sebenarnya untuk mendapatkan sertifikat itu kalau kita kita bisa mencari itu sangat mudah sekali. Food handling safety and handling itu akan mudah kita dapatkan ya di adult education. Kemudian kita mendapatkan license. Kemudian kalau per state itu harus kitchennya itu harus harus yang bagus, kitchen yang profesional itu kita bisa pinjam kitchen gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin bisnis kita berkembang di Amerika ini gitu ya, jangan lupa urus masalah perizinan agar bisnis kita itu lebih berkembang gitu ya. Kalau kita ingin berkembang, tapi kalau kita maunya stuck ini saja ya sudah gitu ya. Tetapi itu yang paling penting gitu ya. Jadi perizinan itu juga harus penting ketika kita memulai bisnis. Karena kalau kita tahu ya law-nya itu, kita menjual barang di mana, di flea market, bukan flea market, menjual barang garage sale aja itu kalau di California itu harus ada izinnya sebenarnya gitu. Jadi kita harus ke ini gitu ya. Tapi nggak terlalu banyak sih ya sebenarnya, orang-orang Amerika sendiri juga mengabaikan. Tetapi kalau sudah bisnis online gitu ya, kemudian bisnis yang lain itu masalah perizinan itu harus kita kita perhatikan benar-benar gitu. Sudah 20 menit belum Mbak ini? Ya. Belum ya? Ya. Sedikit lagi boleh Mbak. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ya, ketika kita berbisnis itu kadang-kadang kan kita itu bingung ya, gimana nih mulainya gitu ya, gimana kita bisa tetap agar bisnis itu tetap berjalan pada relnya gitu ya. Kadang-kadang yang kita rasakan, yang saya rasakan dan mungkin saya bisa
bisa lihat dari teman-teman berbisnis itu, kebanyakan kita itu terlalu banyak mikir dulu ketika bisnis itu. That's true. Yep. Ya, ada orang yang mungkin dia mempunyai gelarnya MBA, Master of Business gitu, tetapi ketika dia berusaha untuk real business gitu, itu dia mikirnya banyak dengan teori-teori ini gitu. Kalau mau bisnis, just do it gitu. Apa yang ada, duit dulu gitu ya gitu. Walaupun ada tentunya ada prepare yang bagus, tapi kadang-kadang prepare yang terlalu tele-tele itu nggak berhasil gitu ya. Setiap bisnis pasti ada resiko gitu, dan kita jangan takut dengan resiko itu gitu ya dalam bisnis gitu. Dan kalau tidak ada resiko juga itu namanya bukan bisnis gitu ya. Ketika orang tuh bisa melihatnya, oh dia sukses gitu ya, seperti ini, dia tidak tahu perjalanannya selama 10 tahun atau selama 15 tahun itu naik turunnya itu luar biasa, penuh perjuangan, penuh begini. Taunya itu ketika sudah sukses, tapi tidak taunya ketika sampai menangis segala itu luar biasa gitu ya. Itu just do it saja gitu ya. Ketika ada resiko, ya itu adalah di dalam berbisnis itu pasti ada resiko. Kemarin saya ada teman saya berkata, wah ini gelar MBA-nya kok di depan ya, bukan di belakang, kan ada Mbak Wiwit gitu kan gitu. Ya udahlah, saya nggak pakai MBA tapi saya coba bisnis aja gitu ya. Jadi jadi just do it gitu. Langsung aja pikirkan gitu, yang ketika itu sesuai dengan kita dan ada opportunity yang kita dapatkan dan kita yakin bahwa kita itu bisa, ya insya Allah kerjakan saja dulu. Insya Allah nanti sambil kita berjalan itu kita bisa mengevaluasi apa yang kurang gitu ya. Karena banyak sekali juga orang-orang yang saya lihat itu orang-orang yang yang mungkin tidak mempunyai pendidikan latar belakang bisnis yang kuat, itu biasanya karena mereka langsung lakukan gitu ya, itu biasanya cepat sekali untuk menjadi berkembang. Itu yang pertama ya, just do it. Kemudian yang kedua itu ketika kita berbisnis itu harus inovatif gitu ya. Jangan sampai kita stagnan begitu-begitu saja kalau kita ingin berkembang gitu ya. Jadi inovasi yang kuat bagaimana bisa bisnis itu berkembang, karena saingan itu kan lebih banyak lagi gitu ya. Entah itu inovatif dalam bidang tergantung ya dari bagaimana kita memilih ladang bisnis yang kita ini kan gitu ya. Inovatifnya itu sesuai, misalkan kalau saya kan garment gitu ya, saya akan berusaha mencari model-model yang sesuai dengan keinginan orang-orang yang ada di sini gitu ya, bukan keinginan orang-orang di Indonesia, itu beda lagi gitu ya. Jadi harus bisa agar kita itu eksis di dalam kita berbisnis ya. Jadi kalau kita ingin bisnis kita lancar, kita harus tetap inovatif. Yang ketiga, itu yang paling penting adalah jujur gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang kadang kita lupa di dalam kita bisnis. Ada satu hal yang sebagai seorang muslim kadang-kadang lupa, ketika kita berbisnis itu adalah salah satu juga ibadah kita kepada Allah ya. Kita tahu 7 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah pebisnis gitu ya. Jadi kita ketika berbisnis pun harus sesuai dengan kita berbisnis di dalam Islam gitu ya. Ketika kita berjualan gitu ya, kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan harga yang sesuai dengan barang yang kita jual gitu ya. Misalkan ini baju ini, produknya seperti ini gitu ya, harganya seperti ini, ukurannya seperti ini gitu ya. Itu yang harus benar-benar kita buat. Kemudian misalkan kita berbisnis kita dalam bidang jasa gitu ya, jasa fotografer misalkan atau jasa apa, kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan apa-apa yang kita dapatkan, yang kita kita berikan kepada mereka. Jadi bisnis itu berbisnis adalah salah satu ibadah kepada Allah, dan kita harus tetap tetap pada rel-rel bagaimana etika berbisnis di dalam Islam, karena ada itu semuanya. Karena sebagai yang saya katakan tadi, berbisnis itu bukan hanya sekedar kita mencari uang saja, mencari dolar saja, tetapi lebih kepada kita mencari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi berpikir mudah-mudahan
apa yang saya dapatkan di dunia ini, gitu ya, berbisnis ini merupakan salah satu hal untuk menjadi pemberat amalan saya di akhirat nanti, gitu ya. Karena seorang manusia itu ketika kita bicara bisnis, bicara uang itu seolah-olah berbeda jauh, berbeda ketika kita berbicara tentang agama, gitu ya. Itu salah besar, gitu ya. Karena sebagai seorang Islam kita dituntut untuk memiliki penghasilan yang banyak, gitu ya. Bukan untuk diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa membantu orang lain, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, itu mungkin saja dari ibu-ibu. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan. Ya. Terima kasih Mbak Neti. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wiwit. Terima kasih Mbak Wiwit. Ya, Mbak Ivana silahkan. That was good Mbak Wiwit. Nama saya Ivana Fior. Saya ibu dari 2 orang anak. Victoria 9 tahun, Dominic 5 tahun. Jadi anak saya memang masih sangat kecil-kecil gitu ya. Saat ini bisnis saya kebanyakan bisnis saya menjalankan bisnis di Amazon, eBay, Poshmark. Kalau ibu tahu Poshmark itu kayak jual beli baju fashion yang either pre-love kayak udah, maksudnya baju-baju yang kalau baju bekas ya kalau di Indonesia ya, atau baju baru juga saya jual di Poshmark. Terus saya juga jual untuk barang-barang high-end item kayak di The Real tradisi. Jadi sebenarnya tool kita ini banyak gitu kalau kita mau buka bisnis rumahan. Awal mula saya buka bisnis ini karena pada tahun, sebenarnya sih saya di bisnis sudah lama ya. Ayah saya punya toko di Tanah Abang sejak tahun 70. Beliau jual baju koko, spray, sarung gitu. Nah, ibu saya ini konveksi yang membuat spraynya itu. Jadi ya memang saya dari keluarga yang memang pedagang lah ya. Cuman karena akhirnya saya memutuskan untuk menikah, suami saya bawa saya ke Bahrain. Di Bahrain akhirnya saya kerja buat perbankan. Kemudian saya juga side job di real estate. I believe tahun 2011 suami saya kerja untuk Navy. Pada suatu hari Navy bilang ke suami saya, waktunya untuk pulang gitu. Maksudnya nggak ada langsung, suami saya kehilangan pekerjaan hari itu gitu dalam waktu 4 hari gitu. Ini nggak cuma dia tapi memang seluruh departemen, karena saat itu Navy nggak ada budget buat memberi gaji kepada karyawannya. Akhirnya saya devastated gitu. Saya langsung dari Bahrain saya dikasih waktu 4 hari untuk pindah ke Amerika. Saya bingung gitu, maksudnya what I'm gonna do, you know. And then semua teman-teman saya di Amerika, orang Indonesia yang di Amerika bilang usaha di Amerika tuh susah katanya. Pokoknya saya ditakut-takutin gitu ya. Maksudnya usaha susah, nanti kamu bisa dituntut orang segala macam gitu kan. Nah akhirnya saya nggak berani tuh berusaha dari situ. Padahal saya udah kepingin gitu mau jual something. I wanna help my husband that day. Kemudian pada suatu hari, I think saya ketemu seseorang yang memang sudah lama main di Amazon, American. Terus saya tanya sama beliau, gimana caranya gitu kan. Terus kata dia, oh it's very easy katanya kayak gitu. Jadi saat itu saya diajarin untuk first step adalah saya apply online buat bisnis, buat buka apa namanya, not corporation, what you call it, like LLC. Like how I'm gonna say that, it's a buka izin lah ya, buka izin untuk usaha. Kemudian itu kalau nggak salah cuma $100 saat itu.
$25 buat formulir, yang 75 untuk biaya jasa. Terus kemudian akhirnya saya udah punya izin usaha saat itu. Dalam waktu 2 minggu saya dapat izin usaha. Terus akhirnya saya bilang kayak saya, bisa nggak saya bawa baju koko gitu kan dari Indonesia ke sini? Saya bilang. Terus akhirnya saya kirimin semua baju koko. Nah, baju koko di Indonesia itu Alahwan itu sangat-sangat booming gitu. Tapi unfortunately di sini karena beda weather, maksudnya karena beda cuaca, beda apa namanya? Karena nggak semua orang pakai baju kayak regular t-shirt di sini. Jadinya tidak berjalan. Akhirnya saat itu tidak berjalan usaha saya. Terus saya putar otak lagi gitu. Nah, suatu hari memang kalau saya pikir-pikir ini memang jalannya gitu. Satu hari saya pergi ke lokal perpustakaan sama anak saya. Terus saya ketemu buku, saya ingat waktu itu saya ketemu buku Narnia, buku anak-anak. Tapi masih baru, masih packing kan. Nah, terus saya bayar buku itu $3. Kemudian saya coba-coba jual di eBay kan. Ternyata saya taruh di auction, kayak apa namanya yang auction in eBay. Itu terjual $300 saat itu. Saya kaget kan. Saya pikir, saya harus jadi hal itu membuat saya nyari barang lagi gitu. Saya balik lagi ke perpustakaan. Saya cari buku lagi, buku-buku yang benar-benar masih bagus, yang so saya taruh lagi di eBay, terjual lagi. Jadi di situ saya mulai akhirnya stop di baju koko, kemudian saya fokus kepada buku. Jadi saya biasanya itu pergi ke toko-toko buku, saya minta sama orang-orang yang sama pegawainya buku apa yang tidak terjual akan saya beli semua. Terus akhirnya dari situ saya mulai jualan buku di Amazon. Terus dari situ juga saya mulai ambil clearance dari TJ Maxx, Marshalls. Kemudian saya jual lagi online, either di Amazon, eBay, and Poshmark. So, jadi sampai saat ini, alhamdulillah itu berkembang gitu ya. Dari uang $3 gitu, alhamdulillah sekarang saya roughly barang saya ada di sekitar $50,000. Bukan omset, maksudnya barang yang saya punya sekarang. Jadi kalau menurut saya, untuk ibu-ibu kalau mau memulai suatu usaha itu nggak harus dengan uang besar, itu nggak harus dengan something big gitu. It just kayak Ibu Wiwit bilang tadi, kayak Mbak Wiwit bilang, maksudnya passion gitu, maksudnya sukanya apa, misalnya suka di fashion, kayak saya suka fashion, saya benar-benar suka fashion, jadi saya mulai sekarang jadi ngambilnya kayak yang barang-barang fashion dari toko-toko lain gitu. Nah, kemudian usaha itu nggak harus selalu kayak Mbak Wiwit bang, ours has to be a fashion, but kalau ibu bisa, let's say ibu bisa jahit gitu ya, bikin, karena saya punya teman yang dia pindah dari Bahrain juga gitu ya, dan dia struggling financially, tapi dia bisa jahit gitu. Akhirnya sekarang dia bikin kantong plastik, reusable kantong plastik, and alhamdulillah sekarang dia pemasok terbesar di Dubai dan Bahrain, karena hasil jahitannya dia. Kemudian saya juga punya teman yang sama kayak saya gitu ya. Akhirnya dia mulai bisnis fotografi. Sekarang dia mulai bisnis fotografi untuk bayi, newborn babies. That's another income, and then kemudian forgot to say, because of sekitar 2 tahun yang lalu anak saya having a spinal bifida, jadi mempengaruhi jalannya dia. Akhirnya waktu itu
dia dioperasi dan harus bed rest selama I would say bed rest for 3 months yang benar-benar tinggal di tempat tidur selama 3 bulan anak saya. Dan saat itu saya sangat bersyukur dengan home business saya, karena kalau saya kerja di corporate nggak mungkin saya bisa ngurusin anak dan ngurusin bisnis the same time. Jadi memang alhamdulillah bisnis rumahan ini benar-benar sangat membantu saya gitu. Jadi kalau sekarang ini misalnya biasanya saya nggak kerja hari Sabtu kan. Nah, tapi biasanya itu kalau saya selalu punya goal gitu. Jadi setiap hari itu saya mulai kerja jam 9. Saya mulai kerja jam 9. Ketika jam 4 anak saya pulang, saya stop kerja dan saya fokus sama anak-anak. Dan saya pikir kalau saya balik lagi ke corporate job like what I did kayak di banking, nggak mungkin saya bisa ngurus anak-anak saya, ibaratnya ngurus mertua saya di sini, ngurus suami saya gitu. Jadi ini bisnis ini sangat membantu saya gitu. Like Mbak Wiwit also bilang, kalau memang mau jualan produk kayak kebanyakan saya juga jual baju bekas gitu kan. Jadi baju bekas ini misalnya saya dapat baju bekas gitu ya dari consignment store. Saya pulang, saya cuci, saya setrika lagi, terus saya foto segala macam. Tapi saya bilang ke customer itu memang saya jujur gitu. Saya jujur kalau misalnya baju ini pre-love, kalau misalnya ada bolong atau baju ini ada ada discoloration color, itu saya selalu jujur. Dan alhamdulillah sekarang saya punya consistent customer yang keep coming back ke toko saya. Karena menurut saya customer service selalu saya kedepankan. What else Mbak Neti? Udah 20 menit? Belum? Mbak Neti? 5 menit lagi boleh? 5 menit lagi, oke. Yeah. Apa lagi ya yang saya mau... sosial media sangat-sangat important, sangat penting kalau saya bilang, sangat-sangat penting. Jadi sosial media itu banyak kan kadang ibu-ibu berpikir gitu ya, another distraction. Tapi kalau menurut saya sosial media itu ada nomor 1. Jadi kenapa saya jual barang saya kalau ibu punya Instagram ya, ibu bisa following saya. Jadi saya sangat terbuka di sosial media. Di mana saya itu saya mau misi saya adalah sebenarnya membantu wanita lain, ibu-ibu lain gitu ya, supaya mulai the business seperti saya gitu. Jadi di sosial media itu saya saya terbuka gitu. Jadinya karena keterbukaan saya di sosial media, orang-orang jadi saya dapat banyak input, saya dapat banyak bantuan. Saya kalau saya ada pertanyaan mengenai izin usaha, pajak, atau kalau misalnya mengenai shipping, itu benar-benar sangat membantu gitu ya. Jadi memang di kayak Instagram itu kita punya grup yang khusus penjual Amazon, kita punya grup khusus penjual eBay, kita punya grup Etsy, kita punya grup kayak reseller gitu, misalnya kayak dari supplier dari Cina. Saat ini saya selain jual pakaian, saya juga ambil barang-barang dari Cina. Saya bikin kayak apa ya, mana sih barangnya? Kayak roller, lint roller dari Cina saya bikin, atau saya bikin mainan dari India. Jadi memang kalau mau main di bidang bisnis ini memang harus terbuka gitu. Maksudnya harus mau reaching out ke siapa aja gitu di social media sourcing. Ya Mbak Neti? Ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ivana. Saya informasikan juga dari Mbak Ivana, nanti ada hadiah 3 kerudung untuk pertanyaan yang menarik. Ya. Ya.
hadiah juga nih ya. Uh, Ini ya, ya, milih ini kita sudah ada pertanyaan ini yang masuk. Pertanyaannya buat Mbak Ivana sama Mbak Wiwit ya. Apakah ada batasan profit yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan? Ya, silakan Mbak Wiwit. Kalau kita ke itu sebenarnya memang kalau di sini di Amerika ini teks itu sangat gencar sekali untuk mencari uang gitu ya. Jadi batasan profit itu serendah-rendahnya misalkan $100 pun mereka juga sebenarnya ngecas gitu untuk mendapatkan untuk untuk ini untuk ini untuk dipotong untuk teksnya itu juga masih tetap ngecas gitu. Tetapi kan ketika kita nanti perhitungan pada tahun akhir tahun itu kan nanti akan dilihat itu pengeluaran kita berapa untuk berbisnis itu. Kemudian keuntungan kita berapa. Bisa jadi nanti ketika kita nanti hitung-hitungan teks itu kita akan mendapatkan tax deductible gitu dari hasil yang dari ketika kita melaporkan. Jadi semuanya itu serba enak gitu. Saya sekarang itu untuk keperluan misalkan membeli kayak pensil, alat-alat seperti apa sih namanya? Alat-alat supplies gitu ya. Itu masukkan untuk sebagai pengeluaran saya. Gitu. Jadi even gas ya Mbak Wiwit. Iya, bensin juga. Jadi ini semuanya saya masukkan struk itu gitu ya. Kadang-kadang saya takut aja misalkan saya kan sekarang punya member resto, walaupun restoran Dipo itu kan harus pakai business license dan ternyata bisa ya saya mendapatkan itu saya juga simpan itu struk-struknya itu untuk mendapatkan tax deductible tapi yang sesuai gitu dengan tapi ternyata ketika saya search ternyata nggak bisa masuk ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi sekecil apapun yang kita dapat, bahkan kalau zero pun juga nggak masalah gitu. Kita kalau zero kita tidak akan mendapatkan tax deductible gitu. Kita biarkan saja, kita tidak melaporkan, tetapi yang penting kita bisnis kita itu sudah ada namanya di ininya mereka gitu. Jadi tetap dilaporkan walaupun rugi ya Mbak ya? Iya. Nanti kita akan mendapatkan ini tax deductible itu tadi. Berdasarkan pengalaman saya Mbak Neti, jadi 2 tahun yang lalu saya bikin organic baby blanket dari Cina. Demi komunikasi, baby blanketnya itu dikirim ke Indonesia. Kalau udah sampai Indonesia, itu dikirim ke Amerika itu udah pasti nggak bisa keluar. Itu sekitar ada 5.000 potong. Itu saya coba dokumentasi apa segala macam, saya nggak bisa keluar. Akhirnya waktu itu, tahun kemarin saya claim sebesar $17.000 untuk karena loss gitu. Jadi karena memang saya udah nggak bisa dijual lagi. Akhirnya di Indonesia pun saya bilang sama keluarga saya udah bagiin aja ke orang-orang gitu ya, karena there's no way kita bisa jual itu. Akhirnya alhamdulillah waktu tax tahun 2018 ya 2017 it's write off. Jadi sebenarnya masalah tax itu nggak, selama kita do the right thing ya, maksudnya melakukan hal yang benar gitu ya, nggak akan ada masalah gitu. Terima kasih Mbak Ivana. Yep. Mbak Mirna mungkin ada pertanyaan dari Mbak Mirna, silakan Mbak Mirna. Oke. Alhamdulillah terima kasih banyak ya Mbak Wit dan Mbak Ivana. Semuanya beranjak dari sesuatu yang salah niat yang baik ya rupanya ya semuanya. Masing-masing juga perjalanannya sepertinya punya haluan dan titik balik dan titik tolak dan sebagainya. Tapi saya mau ada pertanyaan khususnya mengenai 5 tahun ke depan ini. Adakah rencana ya seperti Mbak Wit bilang kan tadi kan just do it ya Mbak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat apa istilahnya rencana gitu. Visinya Mbak dan visinya Mbak Ivana dalam 3 atau 5 tahun ke depan seperti apa kira-kira? Silakan Mbak Ivana dulu atau silakan Mbak Ivana. Silakan. Ivana dulu.
Boleh, Ya, boleh. silakan Mbak Oke, Ivana. so saat ini saya sebenarnya visi saya berharap bisnis ini akan berkembang lebih jauh gitu ya. Karena saat ini saya punya kendala ketika truk dari Amazon datang itu nggak bisa masuk ke rumah gitu. Jadi saya karena biasa itu kan saya kirimnya kan box gitu ya. Maksudnya saya sih sebenarnya kirimnya kayak palet, satu kali kirim itu sebenarnya pengennya palet karena lebih murah pengiriman. Tapi saat ini saya nggak bisa karena kebanyakan truk itu nggak bisa masuk ke karena saya masih di rumah, jadi truk nggak bisa masuk ke driveway. Jadi goal saya ke 5 tahun ke depan adalah saya bisa memiliki warehouse yang lebih besar dan pemasukan yang bisa support suami saya untuk jadi tinggal di sini aja gitu. Karena sekarang kita kan maksudnya jadi sekarang suami saya masih di Atlanta, masih kerja. Jadi karena ini kan kerja sampingan saya berharap one day gitu suami saya bisa pensiun early lah gitu. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ivana. Gimana Mbak Wit, 5 tahun atau 3 tahun ke depan lah? Kalau Mbak Wit kan orangnya lebih spontaneous ya kelihatannya ya. Saya target saya ke depan adalah saya mempunyai my own own website. Saya seperti kalau ibu-ibu yang sudah tahu ya, Is Essence. Kemudian kalau itu Modanisa, saya pingin itu kaftanpreti.com dan produk-produknya dari Indonesia. Nah sekarang saya sudah working on it gitu ya. Kalau ibu-ibu bisa lihat kaftanpreti.com itu belum 100% selesai gitu karena memang pekerjaannya itu jelimet juga gitu untuk memasukkan barang gitu ya. Jadi insya Allah 3 tahun ke depan seperti itu. Itu adalah cita-cita saya yang pingin sekali gitu ya. Kalau Is Essence mereka itu dari India, Pakistan gitu ya bahan-bahannya. Kalau Modanisa itu dari Turki ya. Sedangkan dari Indonesia itu nggak ada gitu ya. Jadi Indonesia yang barang-barangnya itu tidak terlalu mahal seperti Is Essence, tapi bisa diekspor di sini dan lebih internasional lagi. Itu target saya 3-5 tahun ke depan dan saya ingin membuka jaringan lebih luas lagi kepada pengrajin-pengrajin garment di Indonesia gitu ya, khususnya yang menengah ke bawah gitu ya, untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi gitu. Itu insya Allah. Insya Allah. Ya, insya Allah sedang dibuat websitenya ini. Insya Allah, amin. Ada pertanyaan dari grup, tapi nanti mungkin akan ditambahkan juga ya oleh kita mengenai advice bagaimana untuk mengembangkan bisnis ke next level. Jadi mungkin add on dari pertanyaan yang barusan kan masing-masing Mbak Ivana dan Mbak Wiwit sepertinya sangat berambisi nih untuk beranjak ke next level begitu ya dalam bisnisnya itu. Terus apakah ada kiat-kiat yang bisa disampaikan, strategi yang bisa membantu ibu-ibu yang lainnya? Sepertinya di audiens kita ini ada juga Ibu Fida misalnya yang sudah berjalan 3 tahun dengan bisnis jualan anak-anak dan baju wanita. Jadi apakah ada advice untuk mengembangkan bisnis ke next level yang seperti Mbak cita-citakan tadi, promosi atau mailing list dan sebagainya. Silakan Mbak. Kalau saya pakai goal gitu, saya ada goal harian, ada goal mingguan, ada goal bulanan dan tahunan. Biasanya misalnya sehari gitu, goal harian nih, saya malam sebelum tidur saya biasanya tulis di notebook gitu ya, apa yang saya mau lakukan besok gitu. Nah misalnya besok, misalnya besok shipping gitu ya, atau besok misalnya listing barang atau cari foto. Jadi saya berusaha tuh harus selalu bisa mencapai semua goal saya gitu loh. Kayak misalnya saya kayak di eBay gitu ya. Misalnya saya punya goal sehari di eBay saya harus taruh 5 barang misalnya dalam waktu sehari. Kadang-kadang sih nggak tercapai gitu ya, tapi that's okay gitu, it's okay, don't too hard to yourself. Saya selalu berpikir jangan terlalu keras gitu. Terkadang goal itu perlu gitu, karena jadi ada yang motivasi saya gitu untuk keep going gitu kan. Tapi kadang kalau misalnya suatu hari suddenly kita tuh capek, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi gitu, it's okay gitu. Kalau
just don't what I say, just don't too hard to yourself, but make sure to have a goal. Insya Allah. Gimana Mbak Wit tanggapannya? Ya, kalau saya manusia itu ketika hidup harus punya target-target yang jelas ya, seperti Mbak Ivana, harus punya target gitu. Saya itu akan kemana gitu ya. Dan di dalam bisnis pun kita juga harus target ke depan. Kita tidak manusia itu harus ke depan itu harus lebih baik daripada yang kemarin. Itu adalah satu hal yang harus ada di benak saya gitu. Jadi ketika kita ingin sudah di bisnis ini gitu, kemudian kita berkembang, itu adalah satu hal yang kalau menurut saya itu naluri gitu, seorang manusia untuk bisa berkembang untuk ke next level lebih baik lagi. Jadi seperti Mbak Ivana bilang, saya juga harus punya goal ke depan ini. 1 tahun ke depan kalau saya goalnya lebih ke arah nggak per harian, tapi lebih ke arah bulanan. Misalkan dalam waktu 1 bulan berapa penghasilan yang saya dapatkan gitu ya. Kemudian saya harus meningkat bulan depan gitu ya. Tetapi kan ketika saya dan kemudian goal yang panjang adalah target tahunan. Biasanya kan saya kalau misalkan mendapatkan uang yang lebih banyak itu ketika bulan Ramadan. Saya akan lihat gitu. Tahun ini saya mendapatkan berapa dalam 1 bulan Ramadan kali ini. Tapi tahun depan saya harus lebih. Saya targetnya misalkan berapa gitu ya, yang saya harus dapatkan ketika bulan Ramadan. Ataupun ketika bulan-bulan ini paling tidak sampai melonjak. Bagaimana gitu ya. Terus berinovasi agar kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan target kita gitu ya. Misalkan kita memasarkan dagangan di dalam komunitas ini tidak bisa laku, kita bisa memasarkan di komunitas lain. Jadi terus inovasi itu adalah yang penting ketika kita mempunyai target-target yang jelas gitu ya. Karena ketika kita stagnan gitu ya, tidak berinovasi, itu akan ya udah itu saja. Dan inilah sebenarnya yang saya suka dari bisnis gitu ya, membuat pikiran kita itu lebih bekerja terus gitu, aktif gitu, berpikir gitu bagaimana lebih baik ke depannya gitu ya. Jadi katanya orang bisnis itu lebih lebih senang kali hidupnya karena bekerja terus gitu otaknya gitu, bagaimana bisa ke depannya bisa lebih baik lagi. Itu Mbak. Alhamdulillah. Sehubungan dengan cerita masing-masing tadi ya, sepertinya Mbak Ivana terutama dari keluarga pun sudah ada yang punya bakat bisnis, gitu kan? Terus ceritanya dengan Mbak Wiwit sudah dirintis dari jauh-jauh begitu kan, jauh-jauh, meaning mungkin sewaktu di Indonesia sudah ada minat seperti itu. Pertanyaannya mungkin seperti ini Mbak, bagaimana kalau misalnya nih ibu yang baru akan mulai ya, apakah benar-benar perlu bakat gitu kan yang berbisnis itu? Nah kan pertanyaan intinya itu. Nah terus habis itu pertanyaan selanjutnya adalah yang sehubungan dengan itu, kalau terasa jenuh dan sebagainya, apakah Mbak pernah gitu mengalami dan bagaimana mengatasinya berbisnis? So, silakan Mbak, siapa duluan? Mbak Wiwit, silakan. Boleh. Yang pertama itu kan tidak ada bakat ya berbisnis. Iya. Bakat Mbak dulu bisnis. Keluarga saya itu nggak ada yang sama sekali berbisnis gitu ya. Ibu saya guru, bapak saya angkatan laut gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali pegawai gitu. Jadi saya pertama kali yang berbisnis karena suami saya itu dari keluarga bisnis gitu ya. Jadi, dan saya melihat itu kehidupan orang berbisnis itu enak gitu ya. Jadi kita bisa menjadi our own boss gitu ya. Kita tidak disuruh-suruh gitu ya. Jadi itu yang membuat saya itu kepingin untuk menekuni bidang bisnis ini tadi gitu ya, berjualan ini tadi gitu ya dalam bahasa ininya gitu. Karena lebih pertama itu kita ini jadi bos sendiri gitu ya, tidak disuruh-suruh gitu kan. Dan yang kedua itu kita bisa memanage waktu kalau buat ibu rumah tangga itu sesuai dengan apa yang kita yang kita inginkan gitu ya. Insya Allah itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua tadi apa? Mengatasi kejenuhan enggak? Kejenuhan ya. Mungkin sudah
awal gitu. Kalau kita berbisnis sesuai dengan passion gitu ya, passion kita gitu, insya Allah itu jenuh itu ada gitu ya. Kalau dalam apa nih namanya di dalam hadis itu kan ada masalah iman, masalah akhirat aja Rasulullah bilang kita ada naik turunnya gitu ya. Apalagi ini masalah dunia dalam tanda kutip gitu, pasti ada naik turunnya. Tetapi ketika kita ada passion, kemudian yang kedua ada goal yang jelas gitu ya, maksudnya ini target saya buat apa gitu ya. Itu ketika turun itu nggak ke titik yang terendah gitu. Ada batas standarnya gitu ya. Jadi turunnya itu nggak sampai anjlok ke bawah gitu ya. Jadi ketika kita passion itu di situ gitu ya. Kemudian yang tadi kita punya goal yang jelas. Anak saya nih mau bayar kuliah, uang kuliah nih sekitar ini gitu ya. Gimana caranya nih supaya bisnis ini lancar? Biasanya itu akan cepat gitu. Kita lebih aktif lagi untuk berjualan gitu ya. Jadi itu mungkin kiat-kiat mengatasi kejenuhan itu. Makanya passion itu penting gitu ya. Sekarang kan lagi kalau di Indonesia di sini kan ada bisnis yang murah lagi itu adalah jadi YouTuber gitu ya. Ibu bisa jadi YouTuber, jadi tanpa ada ini gitu ya. Tapi jangan sekali-kali ada orang gitu ya. Saya pernah menemui orang karena pingin aja ngelihat YouTuber itu kan penghasilannya luar biasa sekali Ibu. Saya tuh kemarin waktu di LA ketemu sama Fang Bro ya, yang dia itu bisnis makanan itu ketika saya tanya itu penghasilannya sebulan itu bisa 300K gitu ya. Luar biasa, padahal mereka kan happy aja ke makanan, ke restoran, review, ya itu kan mudah gitu. Tetapi ketika ada orang pengen jadi YouTuber, niru-niru Fang Bro, tapi dia dalam kondisi dia nggak boleh makan banyak, nggak suka makan, kemudian dia nggak bisa ngomong gitu ya, yang baik gitu ya. Pengen jadi YouTuber seperti itu gitu ya, dan nggak punya passion gitu ya, ya sudah gitu. Ketika ini ya jenuh, gampang banget jenuhnya gitu ya. Ya itu mungkin bisa dicoba nih ibu-ibu misalkan yang hobinya ngartis gitu ya, jadi YouTuber gitu ya, yang ini karena lumayan juga itu saya lihat, tapi saya nggak punya minat di sana. Ya itu. Oke, silakan Mbak. Kalau ada yang mau ditambahkan. Kurang lebih seperti Mbak Wiwit bilang, passion itu important gitu. Misalnya ibu-ibu suka apa gitu. Karena saya di sini juga banyak wanita-wanita lain yang sangat sukses gitu, yang jauh lebih sukses dari suaminya karena melakukan sesuatu yang dia suka gitu loh. Karena saya tahu di sini ada satu ibu karena dia suka berkebun gitu ya. Jadi dia her full time. Jadi dia memang kerjanya itu ya ambil klien gitu ya, jadi landscaping bisnis lah ya kalau kayak kita bilang ya, bukan yang mowing, cuman yang kayak bertanam-tanam dan like I say gitu, passion itu harus itu memang harus yang ibu suka apa, nggak harus jualan baju secara fisikal gitu, nggak harus jualan barang secara fisikal, bisa dari fotografi, bisa dari bertanam, bisa anything, masak gitu ya. Saya juga pernah kenal ada orang yang cuman kerjaannya itu datang ke rumah-rumah orang gitu ya, cuman buat motong-motong sayuran gitu. Jadi memang itu kerjaannya dia gitu. Jadi dia datang ke satu rumah gitu ya, motong sayuran buat word of 7 hari gitu ya, bikin salad untuk orang itu, ditaruh di kontainer, taruh di rumahnya dia, nanti pindah lagi ke rumah yang lain. Karena kan hidup di Amerika itu kan sangat orang kan sibuk gitu ya, orang sampai motong sayuran aja sampai nggak punya waktu gitu. Jadi memang ada jasa-jasa seperti itu gitu, dan itu bisa jadikan bisnis gitu. Dan kalau berdasarkan pengalaman saya itu kalau nggak salah ya, selama tidak menghasilkan sales or profit di bawah $20,000 itu sebenarnya nggak harus claim gitu, maksudnya nggak harus claim di tax gitu ya, sebenarnya nggak harus gitu loh. Jadi selama $20,000 saya rasa itu nggak apa-apa gitu. Jadi cuma buat usaha-usaha sampingan ya. Ya. Sementara kita lagi bicara soal tax, ini ada pertanyaan, apakah ibu-ibu ini file tax sendiri atau pakai CPA? Terus kalau misalnya sendiri, software apa yang dipakai? Kalau saya pakai LLC. Jadi silakan Mbak. What was that? Mbak Wiwit, kenapa Mbak Wiwit?
Oh, silakan. Saya pikir ini. Mbak. Oh ya, saya pakai LLC. Jadi terakhir waktu sekarang, jadi saya filingnya itu bersama suami saya per keluarga jadinya, tapi memang ada apa yang nama teksnya, karena yang ngurusin teks sebenarnya bukan saya, yang ngurusin teks suami saya. Tapi terakhir kita tahun kemarin itu kita yang pakai 1099, apa sih namanya ya? Jadi kayak home business tax gitu ya. Ya, LLC kan limited liability company ya, Mbak ya. Oke. Kalau Mbak Wit gimana, Mbak? Saya kalau tahun lalu itu saya gabung dengan suami saya ya, tapi karena sekarang karena saya juga ada sampingan bisnis lain gitu ya, juga home business nih gitu ya. Jadi saya ada rental mobil gitu ya, tapi di rumah gitu. Jadi lebih complicated lagi gitu kan. Jadi ya udah saya sekarang pakai CPA saja gitu. Jadi lebih enak gitu. Apa ini namanya nggak pusing gitu apa mikirnya gitu, Mbak. Ya Allah. Oke. Ya. Mbak Neti, mungkin ada yang mau ditambahkan, Mbak Neti, pertanyaannya. Silakan, Mbak Neti. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta. Bagaimana cara Mbak Wiwit dan Mbak Ivana dalam kegiatan sehari-hari agar selalu istiqomah dan fokus untuk aktivitas dalam sehari-harinya dalam bisnis ini? Yang bisnis ini ya. Kalau saya sangat simple. Jadi itu kan anak-anak saya sekolah itu kan dua-duanya masih di elementary school kan. Nah biasanya target pagi-pagi tuh saya bangun subuh gitu ya, ngurusin anak-anak segala macam. Nanti jam 9 anak saya udah pergi sekolah. Mulai dari situ saya kerja. Saya benar-benar kerja kayak benar-benar saya kerja sama orang gitu ya. Kemudian sekitar jam 4 itu ketika anak saya pulang, saya tutup warehouse, tutup gudang. Kemudian saya ngabdi buat anak-anak dan keluarga. Jadi very simple. Soalnya saya memang ketika anak saya di rumah, saya nggak pegang kerjaan gitu. Ya. Mbak Wiwit gimana, Mbak Wiwit? Ya, betul. Jadi yang memang salah satu kendala yang terbesar di dalam kita berbisnis di rumah adalah mendisiplinkan diri gitu ya. Itu yang kendala utama. Jadi kita bisa berusaha mendisiplinkan diri, bagaimana kita bisa mengatur waktu antara keluarga dan anak gitu ya. Apalagi anak saya juga homeschool ya, yang nomor 4 gitu ya. Tetapi saya justru membuat kegiatan saya berbisnis itu sebagian dari homeschooling dia gitu. Jadi anak saya nomor 4 itu membantu saya gitu ketika saya berjualan gitu. Dan dia senang sekali gitu ya. Dan saya itu sebagai sarana latihan buat dia juga. Dan kemudian ya sudah, kalau udah waktu buat keluarga, sudah keluarga. Kemudian saya banyak berhubungan dengan orang Indonesia, biasanya saya tuh melek lagi ketika jam 12 gitu ya. Kalau udah ada harus kirim barang, harus ini dan sebagainya tuh saya biasanya memakai waktu malam hari untuk berhubungan dengan yang di Indonesia itu, Mbak. Tapi tetap harus ada waktu, dan memang kendala itu memang harus bagaimana kita bisa mendisiplinkan waktu. Tetapi segala kekurangan itu pasti ada hal-hal yang harus kita kelola menjadi suatu kelebihan ya. Jadi kelebihan kita masih berada di sekitaran rumah saja gitu, Mbak. Allah. Ya, terima kasih Mbak Wiwin, Mbak Ivana. Ini dalam menghadapi customer yang komplain ini, bagaimana kalau misalnya mereka tidak puas, tidak sesuai dengan yang digambarkan tentang produk itu? Atau mereka barang yang dikirim tidak sampai, tapi ternyata kita sudah kirim sudah sampai. Itu gimana caranya, Mbak? Iya. Silakan, Mbak. Oh iya, saya dulu atau nggak apa-apa ya, saya dulu. Ya, Mbak. Boleh, Mbak. Menghadapi itu, jadi ketika ada yang komplain kemudian minta dikembalikan gitu barang, itu harus layani gitu ya. Dan itu memang salah satu resiko berbisnis itu seperti itu. Justru saya mengambil model di mana saya bisa returnable gitu. Jadi barang itu bisa dikembalikan. Karena kalau kita memakai sistem tidak bisa dikembalikan, itu justru customer itu akan bertanya-tanya, ini kualitasnya seperti apa ini barang gitu ya. Kalau saya jadi customer, misalnya saya ke Best Buy atau ke Price gitu ya, kita beli barang gitu ya, kalau yang final sale itu kan nggak bisa dikembalikan. Ini pasti barang udah lama, udah ini dan sebagainya. Dan saya biasanya nggak mau beli barang-barang seperti itu gitu ya. Dan alhamdulillah selama ini ya komplain itu hanya sekitar 5% ya dari paling banyak 5% lah gitu. Karena
ya saya barang itu ada dan saya lihat gitu ya, saya bagaimana produknya itu saya tahu, jadi saya akan menjual sesuai dengan kualitas dari barang itu. Jadi kalau misalkan barangnya itu bagus gitu ya, saya bisa menjual dengan harga yang mahal. Tetapi kalau yang biasa-biasa saja, saya bisa saya sell gitu. Misalkan itu sering sekali itu dari Indonesia itu seperti itu. Saya beli barang masalah ini ya, ukuran itu ya. Bilangnya ukurannya berapa senti, tapi datangnya berapa senti juga gitu ya. Terutama salah lebar dada dan panjang gitu ya. Itu sering sekali seperti itu. Jadi ketika saya pasarkan itu saya harus benar-benar ukur lagi, saya ukur panjangnya supaya tidak terjadi komplain dari pelanggan. Nah, so far tuh dengan pelayanan seperti itu justru akan meningkatkan customer tuh beli kepada kita. Dan alhamdulillah selama ini sekitar 90%, 80-90% tuh customer balik gitu ya untuk ke tempat kita gitu. Insya Allah seperti itu, Mbak. Ya, silakan Mbak Ivana. Kalau saya sama kayak Mbak Wiwit gitu ya. Biasanya dari 50 sales paling yang kepulangan 1 atau 2 biji gitu. It's okay gitu ya, nggak apa-apa. Apalagi kayak di eBay, kalau kayak jualan di eBay itu kan kita punya waktu 30 hari untuk return ya. Free return gitu. Saya tawarin free return dan biasanya kenapa saya tawarin free return? Karena saya mau customer saya tuh lihat barang dulu gitu, lihat barang. Jadi kalau memang dikembaliin ya nggak apa-apa. Kalau misalnya it's not big deal, it's normal gitu ya, very normal kalau menurut saya. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan yang saya punya masalah saat ini adalah di Amazon. Karena Amazon itu kan dia itu kalau misalnya barangnya di bawah $20 itu kan nggak harus dikembalikan kan barangnya. Tapi terkadang banyak customer yang nakal yang bilangnya barangnya nggak diterima gitu ya, terus minta uang kembali, itu sering ada gitu. Tapi selama ini belum pernah sampai yang memang merugikan sekali gitu. Jadi ya, it's a process jual beli. Jadi ya, it's okay, yeah, it's fine. Apakah ada asuransinya, Mbak? No, nggak ada asuransi sih sebenarnya. Tapi nanti kan in the end itu kan tax write off kan. Oh ya. Jadi kayak return, refund itu kalau menurut it's ya nggak masalah sih. Ya. Ya, silakan Mbak Mirna, mungkin ada pertanyaan lagi. Tadi yang dari Mbak Arin sudah disampaikan belum Mbak Neti? Oh, belum. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita ingin sekali berbisnis tapi tidak tahu bisnis seperti apa yang ingin digeluti, ya kan? Bagaimana cara memulainya? Kira-kira begitu Mbak Wit dan Mbak Ivana. Silakan. Dari hobi sih ya, maksudnya harus tanya diri sendiri gitu, hobinya apa? Misalnya hobinya dealing sama anak-anak gitu, itu bisa mulai buka kayak daycare kayak gitu-gitu, atau misalnya suka masak, dari situ aja sih mulainya gitu. Kalau saya itu kan memang saya suka beli baju gitu ya, suka belanja. Nah jadi sekarang ini suami saya nggak pernah marah kalau saya belanja gitu. Karena saya belanja untuk jualan gitu kan, bukannya untuk dipakai. Jadi ya tersalurkan ya Mbak hobinya. Iya, tersalurkan. Jalan sekalian dipakai. Giat sukses kayak berpuasa belanja. kalau saya ke mall gitu ya. Jadi sekarang udah nggak ada yang pernah tanya mau kemana gitu. Oh mau ke mall, nggak pernah ada yang ngapain ke mall gitu kan. Mereka tahu gitu. Kalau saya ke mall itu saya pasti pulang mobil saya isi penuh gitu ya buat barang jualan gitu, bukannya buat pakai gitu. Jadinya ya something like that lah. Alhamdulillah. Iya. Gimana kalau Mbak Wit? Gimana Mbak Wit? Ya kurang lebih sama ya gitu. Jadi ketika berbisnis kita harus tahu bagaimana kapasitas diri dan hobi kita gitu ya. Dan itu bukan karena selama ini ketika kita berbicara tentang bisnis online itu tuh konotasinya jualan baju gitu ya. Padahal sebenarnya banyak sekali yang bisa kita dapatkan sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Seperti tadi jadi youtuber gitu ya, atau mungkin yang biasa nulis jadi penulis gitu kan. Jadi jadi penulis buku. Kemudian ada lagi apa saja yang kita bisa dapatkan. Suka sama anak-anak jadi ambil 12 kredit itu kita bisa membuka daycare di rumah gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Atau bisa juga jadi maaf Mbak Wit, bisa juga kayak ke Fiverr gitu ya, dari Fiverr.com
yang ibu-ibu misalnya bisa translate Indonesia ke Inggris atau English to Indonesia, itu jasa itu juga lumayan gitu loh. Jadi nggak harus jual physical product sebenarnya. Iya, saya juga pernah jadi translator juga Indonesia Inggris gitu di sini gitu. Dan ketika saya ditawari untuk seperti itu, karena saya nggak terlalu suka, jadi udah saya idikan aja gitu. Jadi itu seperti translator itu lumayan juga gitu. Satu lembarnya itu juga lumayan buat ibu-ibu di sini ya. Jadi sebenarnya itu celah-celah bisnis itu banyak sekali, apalagi kita di Amerika gitu ya. Yang semuanya itu serba online, serba mudah sekali untuk kita googling gitu ya. Nah, mudah, tergantung kita passionnya tuh ada di mana gitu, passion kita. Kalau udah nggak passion itu udah biasanya cepat sekali ini cepat bosan ya cepat bosan tadi, yang kejenuhan itu tadi. Gitu. Iya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, waduh, ini rupanya banyak sekali nih pertanyaan. Biar saya nanti satukan nanti ya bagaimana nih. Laku keras ini ceritanya. Mbak, apakah kiat untuk mempromosikan bisnisnya ya? Mbak Winisha bertanya, apakah kiat untuk mempromosikan bisnisnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan itu ya, mengenai pemasaran ya. Bagaimana pemasarannya? Jadi saya kira itu berdua terkait ya. Jadi kalau bisa Mbak Ivana dan Mbak Wiwit kalau menjawab dua-duanya disangkutkan mengenai promosi dan pemasaran. Oke, Mbak Wiwit mulai. Silakan Mbak dulu. Oke, jadi gini, kalau sekarang ini kan saya jualan itu, kalau misal saya punya dua bagian. Kalau misalnya saya ada bagian ada barang yang cuma satu-satu gitu, misalnya kayak tas Michael Kors cuma satu misalnya, itu biasanya saya jual personal. Tapi kalau barang yang mass product yang saya jualin di Amazon, kayak misalnya saya jualan hijab di Amazon, saya jualan buku, saya jualan apa lagi ya, misalnya saya even jualan hot chocolate, the hot chocolate packet, saya ambil dari Walmart, saya jualin lagi di Amazon. Itu memang mass product kan. Jadi kalau mass product itu saya nggak terlalu pemasaran, karena Amazon itu saya udah bayar sama Amazon taking care everything gitu. Amazon yang udah ngurusin semuanya gitu. Nah, kalau yang buat di baju-baju jasa yang di eBay itu memang udah ada toolsnya. Jadi eBay itu kalau ibu-ibu naruh barang di eBay itu biasanya ada tawarannya mau dipromosin atau enggak. Itu biasanya cuma nambah $1 atau $2 dari harga barang. Jadi sebenarnya sangat-sangat mudah gitu loh. Jadi nggak harus pemasaran dari mulut ke mulut gitu. Sekarang itu kan orang kebanyakan itu sosial media ya. Terkadang barang yang kalau kita misalnya saya jualan baju satu gitu, saya taruh di eBay. Terus nanti di kolom listing itu biasanya eBay tanya mau dipromosin apa enggak. Misalnya saya klik gitu, saya promosin. Itu biasanya barang saya itu dipromosin ke Facebook, ke target market Facebook gitu. Jadi memang sebenarnya sih zaman sekarang tuh udah sangat-sangat mudah gitu. Sudah sangat mudah untuk berbisnis gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Mbak Ivana. Mbak Wit, bagaimana Mbak Wit? Jadi advertise itu sekarang media sosial tuh luar biasa. Karena saya tuh juga bisnis online dan offline ya. Jadi kalau offline tuh saya suka buka bazar juga gitu ya. Biasanya tuh dari mulut ke mulut gitu, ibu-ibu itu. Akhirnya mereka itu datang ke rumah gitu. Dan itu lebih banyak juga gitu dapatnya gitu daripada online. Kemudian juga ada eBay, Amazon. Saya Amazon nggak main tapi di eBay ya. Jadi eBay itu main gitu di eBay. Akhirnya mereka menjadi customer tetap saya gitu. Orang-orang ini gitu ya. Dan dari sini saya nanti ketika ke depan itu kan saya membuat website sendiri, saya pikir akan lebih bagus, tidak terlalu banyak potongan ya dari eBay, tapi eBay itu adalah sarana untuk mempromosikan barang dagangan saya, advertise, karena banyak sekali juga merek-merek terkenal itu memasarkan barangnya juga lewat Amazon, eBay dan sebagainya. Juga Facebook itu sekarang luar biasa ya Mbak Ivana, Facebook Market itu ini sekali, kita bayar misalkan mau $20, itu dia akan muncul itu di sana gitu produk-produk kita gitu. Jadi pemasaran juga nggak mahal gitu, tergantung yang kita mampu gitu. Jadi memang saat ini sangat mudah gitu, sangat mudah. Apalagi kalau misalnya kalau saya personal experience saya ialah kalau ibu-ibu yang belum pernah coba bisnis,
just pick 5 things gitu ya, ambil di rumah yang barang yang udah nggak kepake, misalnya sepatu anak-anak nggak kepake, taruhlah di Poshmark gitu ya, join Poshmark, taruh di Poshmark, $5, $10 pasti kejual. Maksudnya kalau memang mau coba gitu loh, kalau nggak ada modal yang besar gitu ya, coba yang kita punya dulu di rumah gitu loh. Alhamdulillah ya. Sekarang di Poshmark saya lumayan gitu omsetnya setiap bulan gitu ya. Ya lumayan lah Pak, dari barang-barang yang saya punya aja awalnya gitu. Sekarang berkembang, saya ambil barang dari likuidasi dari mall-mall gitu yang udah nggak kejual di mall, saya ambil gitu, dengan harga murah gitu kan. Itu barusan Poshmark itu yang second hand ya Mbak ya? Yang ada second hand, ya bisa jual second hand, bisa jual baru. Yes. Ya, baik-baik. Ini waktu kita sudah tidak terasa ya, sudah dekat waktunya untuk menutup. Hanya ada satu pertanyaan terakhir ini dari Mbak Vida mengenai kompetisi. Misalnya ada satu produk saya seperti handmade leggings, katanya dengan harga handmade $20 sampai $25. Tetapi di target leggings leggings bisa dijual dengan sangat murah kan, seperti $5 gitu kan. Nah, ini mungkin pertanyaannya very specific, tapi apakah itu harganya harus diturunkan? Pertama itu. Jadi bagaimana mengatasi kompetisi lah ya, bagaimana kiat-kiat untuk sukses tetap bertahan dengan barang masing-masing, tapi bisa tetap bertahan di pasar begitu mungkin ya ceritanya. Gimana Mbak Ivana atau Mbak Wiwit bisa jawab kah? Iya. Jadi kadang memang kita harus melihat target ya. Pasar kita itu juga maksudnya bukan pasar, maksudnya kompetisi itu juga kita harus lihat gitu ya. Tetapi kalau saya pribadi, ketika kita punya keyakinan bahwa kita itu unik gitu ya, dan kita lebih bagus daripada mereka, saya itu kadang-kadang nggak mau lihat gitu yang tempat lain gitu ya. Kalau misalkan di tempat lain, waduh murah banget ini harganya gitu ya. Saya punya keyakinan bahwa barang saya unik gitu ya. Barang saya orang pasti cari, bukan pasti ya, misalnya orang ada yang mencari. Misalkan ada misalkan kalau di baju muslim itu is essence itu ya, itu kan sangat bagus gitu ya. Tetapi ternyata ketika saya jualan dengan harga yang sama, itu banyak sekali orang-orang yang juga beli produk saya. Ketika mereka tanya kenapa kok di essence nggak mau ke sana gitu ya, karena kan di Bay Area juga ada. Enggak sister gitu, kalau di sana terlalu ini pasaran katanya gitu. Jadi coraknya orang kalau saya pakai baju, oh ini belinya di ini nih, harganya segini nih. Kamu tuh gak terlalu banyak orang tahu gitu. Jadi kalau saya pakai baju itu ya motifnya ya saya pakai sendiri. Jadi yang pertama itu harus kita punya keunikan gitu ya ketika kita memasarkan baju, ketika kita berkompetisi. Jadi ketika ada unik itu tadi, kita nggak jadi bingung gitu produk lain dijual dengan harga murah dan sebagainya, karena kita punya unik itu tadi gitu ya. Dan ya itu. Jadi ketika saya baju-baju banyak yang long dress gitu ya. Saya tidak bilang itu gamis, abaya atau apa, tapi saya bilang long dress gitu sehingga semuanya dapat. Jadi karena produk-produk itu tidak kita dapatkan di Target, di H&M, kemudian di mana-mana gitu ya. Itu tidak ada gitu, dan itu kan unik gitu. Tidak semua orang bisa mendapatkan baju long dress itu seperti tadi. Tadi Facebook Market itu banyak juga orang-orang sini juga, orang-orang Meksiko juga itu datang ke tempat saya beli baju juga gitu. Oh iya Mbak, Masya Allah. Mbak Ivana? Yes, hampir sama Mbak Wiwit. Kita harus tahu target marketnya gitu ya, karena totally beda. Kalau memang barang Mbak siapa ini tadi Mbak Fida. Handmade gitu ya. Kalau saya stick with my stuff gitu ya. Udah gitu saya juga bilang ke customer saya, ini bukan barang Target atau barang Walmart gitu loh. Jadi mereka tahu gitu loh. Kalau saya pribadi sih saya harus tahu target marketnya gitu ya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak-mbak sekalian. Ini karena sudah dekat waktunya, ada mungkin kira-kira 3 menit masing-masing untuk menutup ya.
kata-kata terakhir bagaimana pesan-pesannya untuk ibu-ibu sekalian. Silakan Mbak Mbak Ivana dan Mbak Wiwit, silakan. Silakan Mbak Ivana. Silakan. Oke, ibu-ibu jangan takut gitu. Maksudnya mau usaha jangan takut. Coba. Kalau kita nggak coba pasti nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Kayak saya bilang gitu, saya juga nggak pernah berpikir kalau saya akhirnya bisa alhamdulillah gitu ya bisa doing home business ini gitu ya. Karena saya bilang banyak banget gitu teman-teman saya yang nakut-nakutin saya sebelumnya gitu, tapi saya coba and alhamdulillah it's so far I love it. Yes. Alhamdulillah. Mbak Wiwit kira-kira sama. Jadi ketika kita berbisnis, kita harus mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika berbisnis, niatkan kita berbisnis untuk ibadah gitu. Itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang lebih luar biasa sekali. Kita mendapatkan uang dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sendiri yang ketika berbisnis itu mudah-mudahan itu mengantarkan saya nanti ke jannahnya. Dan saya menjadi orang yang bisa bermanfaat gitu ya. Itu. Dan kemudian yang ketiga gitu ya pada ibu-ibu semuanya gitu, sebagai customer atau sebagai memulai bisnis, kalau kita bisa berbisnis dengan sesama muslim gitu ya, kalau beda-beda barang ketika kita membeli di orang-orang muslim, insya Allah uangnya itu akan lebih berkah gitu ya. Siapa tahu dengan bisa menginfakkan hartanya lebih banyak lagi gitu ya. Itu mungkin insya Allah berbisnis. Jadi keberkahan yang harus kita cari ketika kita dalam berbisnis. Insya Allah. Baik, gimana Mbak Neti? Apa kita tutup saja ini acaranya? Insya Allah. Ya kita tutup aja Mbak Mirna. Jazakumullah buat Mbak Wiwit, Mbak Ivana, Mbak Mirna juga, dan Mbak Dewi. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk masukannya ibu-ibu semua. Juga partisipasinya buat ibu-ibu yang online, pertanyaannya dan semuanya. Sepertinya alhamdulillahirrabbilalamin, masing-masing seperti yang disampaikan Mbak Wiwit dan Mbak Ivana harus punya passion ya, bagaimanapun juga dalam menjalankan bisnis ini. Dimulai dari niat yang baik, insya Allah, entah untuk membantu keluarga, entah untuk pocket money buat pergi haji atau apakah, yang penting niatnya diluruskan untuk beribadah, insya Allah berkah semuanya. Semoga terus sukses bisnisnya Mbak Wiwit dan Mbak Ivana, menjadi inspirasi bagi kita semua, insya Allah, amin. Terima kasih. Pada hari ini kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan sharing ilmunya. Terima kasih sekali semua yang sudah berpartisipasi. Insya Allah saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin ibu-ibu kalau ada kesalahan. Mbak Neti, apakah ada yang mau ditambahkan? Udah, itu aja Mbak Mirna. Oke, terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.